Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus
kemuliaan yang kau beri buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami rasakan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, melawan setiap kehancuran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku, Yesus Raja dan kekasih hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia, Raja dan Tuhanku. Merasakan kasih-Mu ada tengah-tengah kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah semangat dalam hidup kami. Engkaulah sukacita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Engkau permata hatiku. Engkau pujianku. Engkau keagunganku Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan sekali lagi, Yesus, haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Benar Tuhan, ya tak dapat menggantikan-Mu. Yes Lord, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita lambaikan tangan kita di atas. Katakan dengan segenap hati, Yesus, Engkau permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Benar Tuhan, ya tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kau terlalu mulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah, jadikanku indah, jadikanku jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan kita dan pujilah Engkau Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan. Kami memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersorak-sorai bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
tapi kasih Yesus tetap setia buat setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih yang begitu ajaib. Yang memberikan berlalu. Biar pulang tak bercahaya lagi. Biarlah mata bersinar. Tetapi tak pernah ingkar janji. Semua yang diinginkannya masih akan diingat. Sekali lagi, biar bumi benar Tuhan, kasih-Mu tak berlalu dalam hidup kami. Matahari telah bersinar lagi. Tetapi tak pernah ingkar janji. Semua yang diinginkannya pasti akan digenapi. Shalom, shalom. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya, saya cinta Yesus, Yesus segala tiada bumi. Tapi kasih Tuhan tak pernah berlalu dalam hidup kita. Tak pernah ingkar janji. Semua yang diinginkannya pasti akan digenapi. Katakan siapa, siapa. Saya cinta Yesus, Tuhan juga guru batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, dan Tuhan, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu haraku dan tulunganku. Lagi bahwa Tuhan juga. Dia guru bantu kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu haraku dan tulunganku. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya akan
siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Hormat, kuasa, kekuatan. Hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari cepat saja katakan keselamatan dari Allah. Benar. Apa? Anak domba. Kemuliaan bagimu. Yes, Lord. Keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, mari kita berdiri bersama-sama katakan hormat, kuasa, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita lambaikan tangan kita katakan sama-sama. Bagi Allah, kita semuanya lama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya,
Beshem Ha'af Ben Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Terima kasih untuk undangannya untuk hari ini Bapak Gembala dan Ibu. Dan topik yang akan kita pelajari pada firman minggu ini, topik yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah Bahtera Nuh dan keselamatan. Bapak Gembala minta saya untuk bicara sekelumit dari buku saya yang betul ini, dan saya mencoba untuk merangkumnya kira-kira dalam 40 menit ke depan. Bahtera Nuh dan keselamatan. Dan kita membaca ayat pertama kita dalam Yesaya 43 ayat 11. Anochi Adonai Ve'en mibaladai Moshia. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti juru selamat hanya dari Tuhan saja. Kalau kita mengimani Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, dengan sendirinya otomatis bahwa itu adalah kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, karena tidak ada Juru Selamat selain daripada Dia. Nah, sesuai dengan judulnya, Bahtera Nuh dan keselamatan. Kenapa ada Bahtera Nuh? Baru ada keselamatan. Bukankah Allah itu adalah Sang Juru Selamat? Tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Nah, ternyata ketika Tuhan menjadi Sang Juru Selamat, Tuhan tidak hanya datang sebagai Juru Selamat sendirian, tetapi Allah selalu melibatkan manusia untuk dalam karya keselamatannya itu. Ya, contoh saja, Allah datang ke bumi, apa susahnya? Tuhan langsung datang ke bumi dengan keperkasaannya, datang. Tapi ternyata nggak begitu. Tuhan melibatkan karya-karya manusia, juga respon-respon manusia. Setidaknya kita mengenal ada dua nama, ada Maria dan Yesus. Kalau seandainya waktu Maria tidak mau, gimana sih? Aku kan baru bertunangan, kok disuruh hamil? Apa aku nanti nggak dirajam sama orang sekampungku? Nah, di sini Allah melibatkan Maria. Allah juga melibatkan Yusuf. Jadi Tuhan tidak datang langsung saja. Apa susahnya Tuhan datang langsung? Gampang kan? Misalnya seperti di Perjanjian Lama, Bani Israel harus ditolong, langsung dibukakan laut di Teberau. Tapi itu pun Tuhan tetap melibatkan seorang pemimpin, yaitu siapa? Musa. Jadi artinya di sini pada setiap karya keselamatan Tuhan selalu melibatkan manusia. Dan sesuai judulnya, keselamatan dan Bahtera Nuh, di sini Tuhan melibatkan Nuh. Apa susahnya sih menolong manusia dari banjir itu? Pakai tangannya dicangking gini saja udah selesai, nggak usah pakai bikin bahtera. Tetapi ya, Tuhan di sini melibatkan karya Nuh. Nah, kenapa harus ada Nuh? Nah, kita harus kembali pada kitab Kejadian, yang dimana ini adalah bagian dari kitab genealogi, kitab asal usul. Semua ada asal usulnya. Langit dan bumi ada asal usulnya. Kemudian kenapa kita hari ini ada di bumi ini dan kita melihat ada perang, ada orang sakit, ada orang mati. Nah, ini tentu juga ada asal usulnya. Asal usulnya dari mana? Adam yang jatuh di dalam dosa. Dan pada saat Adam jatuh di dalam dosa, pada saat itu pula Tuhan mengadakan karya keselamatannya yang pertama, yaitu dengan menolong manusia pertama, yaitu Adam dan istrinya, dengan suatu janji keselamatan, yaitu hadirnya keturunan dari seorang perempuan. Keturunan dari seorang perempuan itu melahirkan Habel dan kemudian Kain. Nah, Habel dan Kain, Habel yang saleh ini dibunuh oleh Kain. Kenapa? Karena sudah ada bibit-bibit dosa. Ketika Kain iri hati kepada Habel, dia menyemai iri hatinya itu, terjadilah pembunuhan itu. Maka sebagai ganti Habel, kemudian Tuhan mengirimkan Set
sebagai anak pengganti bagi Adam, dan Adam menamai anaknya itu Set. Nah, dari Set lahir generasi yang takut akan Tuhan. Nah, sementara generasinya yang diturunkan oleh Kain itu adalah generasi yang fasik. Nah, kemudian mereka beranak pinak makin banyak. Nah, generasi Set yang saleh ini kemudian melihat anaknya dari keturunan Kain ini kok cantik sekali. Nah, kemudian mereka berkawin campur. Nah, adanya perkawinan campur ini kemudian menimbulkan dosa yang merajalela di atas bumi, dan saat itu Tuhan merasa sedih. Kok semuanya berbuat dosa sih? Nah, dari situ Tuhan memilih satu di antara semua yang jahat ini, ya. Ada satu orang yang saleh. Siapa dia? Dia adalah Nuh. Nah, jadi kalau kita membaca kitab Kejadian itu banyak sekali urutan nama-nama, silsilah. Saya tanya di sini, ada nggak sih di antara saudara yang betul-betul meneliti nama ini, memperanakan ini? Biasanya apa? Diabaikan. Tapi sesungguhnya inilah Alkitab kita itu ditulis, ya. Tidak ada kitab suci yang lain bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa kecuali Alkitab. Tidak ada buku filsafat yang lain bicara mengenai asal-usul sebuah bangsa, hanya Alkitab saja. Nah, jadi Alkitab itu betul-betul menulis bahwa Allah memilih sebuah bangsa, dan kelahiran bangsa itu ditulis dalam kitab Kejadian. Maka kalau kita melihat pada perjanjian baru, pada pasal yang pertama, ayat yang pertama, Anda sudah disuguhi apa? Di kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, dimulai dengan silsilah. Kitab Kejadian dimulai dengan silsilah, perjanjian baru dimulai dengan silsilah. Bukan cuma di kitab Matius saja. Kalau Anda membaca pada kitab Lukas pasal 3, Anda juga akan menemui silsilah lagi. Bahkan di kitab Lukas, silsilahnya Yesus itu bisa runut sampai ke Adam, yang artinya kelahiran Kristus termasuk kita semuanya di sini. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan, gak ada yang kebetulan. Gak mungkin Anda duduk di sini kebetulan saya orang Kristen. No. Kalau Anda duduk beribadah di sini, menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, semua ada sebabnya. Anda dipilih untuk diselamatkan. Jadi mulai Kejadian pasal 4 sampai runut nanti pasal 10, semuanya bicara mengenai nama-nama. Kenapa? Ada banyak nama-nama karena Tuhan mengenal nama kita, dan kita dipanggil dengan nama kita, persis dengan nama kita. Nah, kalau Anda ingat, saya waktu kecil dulu, ya, ibu saya selalu ngajarin saya lagunya sangat indah sekali. Nah, kalau Anda latar belakangnya itu orang-orang Pentakosta, nah, Anda pasti tahu lagu ini. Namaku di sanalah, di dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku, ya saya tahu namaku di sanalah. Jadi Anda dikenal dengan nama Anda masing-masing. Jadi bukan si itu yang tinggi, yang kurus tinggi, bukan. Anda disebut dengan namanya persis seperti yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 15 menyatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan itu dilemparkan di dalam lautan api. Jadi kitab kehidupan menulis nama-nama kita. Amin semuanya? Amin ya. Jadi kita akan belajar mengenai generasi Adam sampai dengan Nuh, yang dimana di situ ada nama Adam ditulis. Umurnya berapa? Umurnya 930 tahun. Kemudian Adam memperhatikan Set. Tuhan memilih Set, umurnya 912 tahun. Kemudian generasi ketiga ada Enos, ya, Enos 905 tahun, ya. Kemudian ada Kenan
Dan seterusnya, ada Henok yang diangkat Tuhan ke sorga. Dia hidup 365 tahun, ya, angka yang sama dengan kalender solar hari ini. Nah kemudian terus sampai ada Metusalah, dari Metusalah nanti melahirkan Lamek, Lamek melahirkan Noah, Noah umurnya 950 tahun. Disinilah ya menjadi catatan bagi kita bahwa kita dikenal oleh Tuhan dengan nama kita. Nah, gara-gara perkawinan campur antara keturunan Set ya dari golongan Nuh ya, kemudian dan perkawinan campur dari golongan Kain. Kemudian ini ibaratnya dua sungai, dua muara sungai. Yang satu sungainya jernih, yang satu sungainya buta. Ya. Nanti kalau ketemu dalam satu muara, yang terjadi apa? Sungai yang buta kan, bukan nggak jernih lagi. Inilah yang terjadi kala itu karena manusia kawin-mawin campur, yang dosa, yang jahat kawin dengan yang saleh itu ikutan jahat. Dan di sini Tuhan merasa sedih. Nah, sedihnya Tuhan digambarkan pada Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata, maka menyesalah Tuhan. Kata menyesal ini dalam artian bersedih. Maka Tuhan itu naham bahasa Ibrani-nya. Tuhan grieve. Tuhan bersedih, ingin dihiburkan. Kenapa dia ingin dihiburkan? Karena dia menyesal melihat kejahatan manusia di bumi. Nah, maka hal itu menyakitkan hatinya. Tulisannya dalam bahasa Ibrani manis sekali. Vayinachem Adonai ki asa et ha'adam ba'aretz. Maka Tuhan sedih, pilu melihat manusia di bumi yang telah diciptakannya ini. Nah, Vayit asef el libo, dan itu menyakitkan hatinya. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita membuat Tuhan kita bersedih, sakit hatinya. Nah, walaupun Tuhan kita itu maha kuasa, tapi dia bukan seonggok batu, dia bisa sakit. Kalau kita berdosa, Allah itu bisa sakit. Nah, di dalam kesedihannya ini ayat 7 kita baca. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal, aku bersedih bahwa aku telah menjadikan mereka. Nihamti, aku pilu, aku bersedih, aku sudah menjadikan mereka. Nah, ada istilah yang menarik dalam bahasa Ibrani, kata menghukum. Ya, kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu anash. Nah, kata anash itu terdiri dari aksara ayin dan nash. Ayin itu apa? Ayin itu mata, nash itu artinya jatuh. Kenapa Tuhan itu kok menghukum manusia? Sebenarnya ketika Tuhan menghukum manusia, karena matanya melihat kejatuhan manusia. Jadi kalau Tuhan itu menghukum, dia itu bukannya sedang perang-perangan kalau menang senang gitu, bukan. Kalau Tuhan menghukum, sebenarnya Tuhan itu menangis. Vayinachem, nihamti, aku ini bersedih karena kejahatan manusia yang merajalela ini. Nah, kemudian di antara semua orang-orang yang berbuat dosa ini, hampir seluruhnya, dan ini membuat bahaya rencana Tuhan untuk penyelamatan manusia dari dosa. Kalau semuanya berdosa, gimana mau nyelamatinya? Aku harus memilih satu garis keturunan yang saleh untuk nanti aku pilih sebagai bangsa yang melahirkan Sang Mesias. Jadi karena Tuhan harus memilih satu bangsa yang melahirkan nanti Mesias itu datang, maka namanya harus dikenal dari golongan orang saleh. Nah, Tuhan hendak memulai lagi kehidupan di bumi yang dimulai dari Nuh. Biar aja yang rusak itu rusak saja,
biar saja mereka hilang. Karena kalau enggak, nanti bisa-bisa keturunan dari Nuh ini itu bisa jadi ikut-ikutan jahat, dan rencana keselamatan Allah itu bisa terbengkalai dan bahkan membahayakan. Nah, di antara semua orang-orang yang jahat ini, Kejadian 6 ayat 8 kita baca, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Nah, ini terjemahannya itu agak lost in translation. Kata dalam bahasa Ibrani, Venoah matsachen be'enei Adonai. Istilah matsachen be'enei Adonai itu sekarang dalam bahasa Ibrani modern itu adalah suatu kata yang dikenakan kepada muda-mudi yang sedang jatuh cinta dan nembak ceweknya. Ya. Ve'at matsachen be'enai. Aku naksir banget loh sama kamu. Kenapa? Karena kamu unik. Nah, inilah muatan dari Kejadian 6 ayat 8. Tuhan dibuat jatuh cinta. Di antara semua orang yang jahat, Tuhan melihat satu sosok Nuh. Loh, kok ada sih di antara semua orang yang jahat ini ada yang baik loh. Siapa dia? Nuh. Dan Tuhan dibuat jatuh cinta kepada satu orang Nuh ini. Maka kalau kita membaca ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, sadik bahasa Ibrani-nya, dan tidak bercela, tamim, di antara orang-orang sezamannya. Kenapa dia benar dan tidak bercela? Kenapa? Ya, ada alasannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa dia sadik dan tamim? Kenapa dia benar dan tidak bercela? Karena Nuh hidup berjalan, bergaul dengan Allah. Ya. Et Elohem hithalek Noah. Kepada Tuhan dia melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan Nuh itu di ayat yang ke-10 dikatakan memiliki 3 putra. Siapa putranya? Putranya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Dan dari situ Tuhan ingin membentuk suatu garis keturunan yang nanti dipilihnya secara lurus. Dari Nuh nanti terpilih Sem, dari Sem nanti terpilih Abraham, dari Abraham nanti terpilih Ishak, dari Ishak terpilih Yakub, dari Yakub terpilih bangsa Israel 12 suku. Dari 12 suku itu Tuhan memilih satu suku, yaitu siapa? Yehuda. Dari situ Sang Mesias lahir. Jadi kenapa Alkitab kita sangat concern dengan silsilah? Karena memang Tuhan memilih sebuah bangsa. Tuhan mengenal kita dengan nama-nama. Dan di kitab Perjanjian Baru kembali dituliskan silsilahnya Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan itu menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera karena Tuhan hendak menghabisi semua yang hidup di bumi ini. Maka golongan ini harus diselamatkan dalam suatu bahtera. Nah, ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Nah, Tuhan ngasih angka-angka yang jelas untuk ukuran bahtera itu. Apa sih maksudnya? Sesuatu yang kebetulan? Enggak, ya. Alkitab kita adalah sebuah buku filsafat. Buku filsafat di Alkitab tidak hanya bicara mengenai kalimat-kalimat, tidak hanya bicara mengenai kata-kata, tetapi Alkitab kita itu juga bicara mengenai huruf. Nah, huruf-huruf yang ada di Alkitab bahasa asli semuanya memiliki kode-kode. Nah, panjangnya 300 hasta, itu kira-kira cuma 135 meter. Lebarnya 50 hasta, lebarnya cuma 22 meter. Tingginya 30 hasta, tingginya kira-kira 13 meter. Yang artinya di sini Bahtera Nuh itu lebih panjang sedikit dari lapangan
sepak bola. Jadi kalau Anda suka nonton sepak bola, lihat Ronaldo lari sambil nari-nari dari ujung ke ujung, itu cuman beda dikit sama Bahteranya Nuh. Jadi kecil sekali ya. Jadi dia lebih besar daripada Stadion Gelora 10 November atau Stadion Bung Karno yang di Jakarta. Kecil ya. Dan bahkan kalau kita lihat ukurannya kapal Titanic itu yang dibangun pada tahun 1912, itu panjangnya Titanic 269 meter. Panjangnya Bahteranya Nuh cuma 135 meter. Berarti kapal Titanic 2 kali lebih panjang daripada Bahtera Nuh. Tingginya berapa? Tingginya 32 meter. Tingginya Bahteranya Nuh itu cuma 13 meter. Kecil, pendek ya. Nah, bagaimana dengan lebarnya? Titanic itu 28 meter lebarnya. Sedangkan Bahteranya Nuh cuma 22 meter. Kecil. Mana mungkin bisa memasukkan semua makhluk hidup, yaitu para binatang yang masuk di situ? Kok bisa cukup? Nah, jadi sekarang kita belajar mengenai bagaimana filsafat Yahudi bicara mengenai kode-kode setiap aksara yang ada di Alkitab kita. Makanya kalau Anda punya kesempatan untuk belajar sastra bahasa Ibrani, ini menarik sekali. Panjangnya 300 hasta. Panjang 300 hasta itu equal dengan aksara bahasa Ibrani Shin. Nah, lebarnya 50 hasta equal dengan aksara Ibrani, huruf Ibrani Nun. Tinggi Bahtera 30 hasta equal dengan aksara Ibrani Lamed. Nah, dari Shin, Nun, Lamed, Anda akan ketemu kata dalam bahasa Ibrani Nashal. Nah, apa artinya Nashal? Nashal itu artinya menghalau atau melepaskan. Wow. Jadi ukurannya bukan sembarangan. Tuhan memaksudkan dari Bahtera ini dapat menghalau kekacauan yang sangat dahsyat. Ya. Suatu bencana yang amat dahsyat yang pernah ada di bumi dihalau dengan apa? Bahtera yang kecil itu. Ukurannya nanti equal dengan aksara Ibrani yang membentuk kata Nashal, menghalau. Dan berapa tingkat dari Bahtera itu? Tingkatnya ada 3 tingkat. Nah, angka 3 dalam Alkitab itu artinya kekudusan. Jadi semua bencana yang menyebabkan manusia itu lenyap karena ada orang yang kudus di dalam. Siapa dia? Nuh dan keluarganya yang memiliki 3 putra. Ya, angka 3, angka kekudusan. Dan dari Bahtera itu dapat menghalau segala bencana yang menimpa bumi ini. Nah, dari situ Tuhan menyatakan demikian. Buatlah atap pada Bahtera itu dan selesaikanlah Bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah Bahtera itu bawah, tengah, dan atas. Artinya memang ada 3 tingkat. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi, memusnahkan segala yang hidup, yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Segala yang bernafas akan mati binasa, termasuk binatang-binatang. Tetapi engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam Bahtera itu, dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang dalam Bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus engkau bawa bersamanya. Nah, artinya di sini semua makhluk hidup, binatang-binatang yang sudah disiapkan, yang diciptakan oleh Tuhan pada Kejadian pasal 1 itu, kemudian dibawa serta di dalam Bahtera itu. Kok cukup? Cukup kalau Tuhan membuatnya cukup. Nah, kita baca ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang
sadik, tidak bercela. Nah, ketidakbercelaan Nuh ini ya diungkapkan dalam cara hidup dia, bahwa dia hanya memiliki satu istri. Putranya 3, masing-masing punya satu istri. Jadi Tuhan membentuk bangsa-bangsa nanti yang lahir di bumi ini dari 4 pasangan ini ya. Semuanya berjumlah 8 orang. Jadi bagaimana kalau semua binatang yang sudah Tuhan ciptakan, baik yang di darat maupun yang melayang-layang di udara, burung-burung di udara itu, mereka bisa dicukupkan dengan bahtera yang kecil itu, bahkan separuhnya ukuran Titanic ya. Kenapa kok demikian? Jika Tuhan itu berniat menyelamatkan, dia bisa kok artinya. Yang artinya kalau nggak ada Nuh, Tuhan bisa kok tangannya ngambil aja kan bisa. Tetapi kenapa Tuhan melibatkan Nuh? Disinilah kita akan belajar mengenai ketaatan Nuh, yang dimana itu dia melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan tanpa didiskon. Tuhan nyuruh ukurannya demikian, Nuh melakukan yang demikian. Artinya di sini pada setiap karya keselamatan Tuhan melibatkan manusia. Inilah yang disebut oleh Bapak Gereja Agustinus dalam pengajarannya tentang predestinasi yang original ya. Kan ada predestinasi yang sudah dikembangkan pada abad ke-16, tapi kalau saya nggak bersetuju dengan predestinasi yang sudah dikembangkan oleh teolog barat pada abad ke-16. Kalau saya mau bicara predestinasi, saya mau bicara predestinasi yang original, yaitu dari Bapak Gereja Agustinus yang menyatakan demikian. Who created you without your cooperation will not save you without your cooperation. Tuhan menciptakan kita tanpa bantuan kita. Tapi kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan pasti minta juga bantuan dari kita. Memang Tuhan adalah Sang Juru Selamat, tetapi semua karya keselamatannya itu tidak pernah Tuhan sendirian, selalu melibatkan manusia. Dan di sini Nuh dilibatkan pada karya keselamatan manusia. Apa susahnya? Allah yang Maha Kuasa, Dia melakukan keselamatannya sendiri. Udah Nuh, aku kan jatuh cinta sama kamu. Ya udah, nanti kamu aku selamatkan, kamu diam-diam aja ya. Nanti kalau ada banjir besar, tanganku akan menopang engkau. Enggak begitu. Ya, Nuh disuruh kerja. Ya. Artinya di sini Tuhan sangat menghargai ketaatan. Bukan cuma taat, Nuh diajar untuk responsibel, untuk bertanggung jawab. Ya. Nuh diberi tanggung jawab yang besar. Nuh, habis ini ya, semua kecuali keluargamu mati. Maka kamu harus bikin bahtera. Nah, di sini Nuh tahu, wow, aku dijadikan seolah-olah sebagai Adam yang baru. Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa dan membuat kekacauan ini. Maka kemudian Tuhan mau memilih seolah-olah ada Adam yang baru. Aku mau nanti manusia di bumi berasal dari keturunanmu saja, ya. Dan di sini Nuh mendapatkan suatu kehormatan yang besar. Dia merasa aku mendapatkan kehormatan yang besar dan dia melakukannya itu dengan tanggung jawab. Nah, dari kisah Nuh ini timbul ada satu pepatah Ibrani yang mengatakan demikian, Kol Israel Arevim Zebazeh, yang artinya setiap orang Israel, setiap umat Tuhan bertanggung jawab pada sesamanya. Nah, kita menjadi orang Kristen, maka sebagai orang Kristen kita melanjutkan karya keselamatan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melibatkan diri pada karya keselamatan Tuhan itu. Nah, dan Nuh itu melakukan semuanya itu sebagai wujud ketaatannya. Dan kemudian ada banyak sekali angka 7 di Alkitab kita. Ya, kita baca Kejadian pasal 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera.
engkau dengan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah engkau ambil 7 pasang. Kenapa kok yang tidak haram diambil 7 pasang? Karena yang tidak haram ini nanti sedianya dipakai untuk persembahan korban. Nah kalau cuma 1 kan habis, gitu kan? Maka harus ada 7. Nah angka 7 di Alkitab sebagai angka pengampunan. Angka pengampunan dosa itu angka 7. Nah, ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam. Nah kenapa ada angka 7? Kenapa ada angka 40 malam? Nanti kita belajar. Ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah kita belajar angka 7 hari lagi ya. Nanti aku bikin ada mulai bencana itu. Nah, setelah itu 7 hari, setelah 7 hari datanglah air bah itu. Dan kemudian ada bencana air bah selama 40 hari 40 malam. Nah angka 40 dalam Alkitab kita itu artinya generasi. Nah 7 angka pengampunan. Aku akan mengadakan pengampunan melalui keluarga Nuh. Dan dalam 40 hari aku akan menghabiskan orang-orang yang tidak mau bertobat. Kenapa? Karena memang sedianya Tuhan sudah memberikan waktu kepada manusia 120 tahun lamanya untuk masa bertobat. Tapi ternyata mereka nggak mau. Hanya Nuh yang meresponi panggilan Tuhan ini. Nah, jadi angka 40 angka generasi. Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, yang di situ artinya Tuhan menghapus semua generasi manusia di bumi kecuali Nuh. Jadi kalau kita lihat di sini, kira-kira berapa lama sih Nuh itu ada di dalam bahtera? Enak nggak sih? Nah, pada awal tahun 2020 kita kira-kira bulan Maret gitu ya Pak. Nah, itu kita sudah mulai merasakan gimana rasanya di lockdown gitu kan. Kita di lockdown masih enak loh. Ada internet, bisa nonton YouTube ya. Sekolah bisa pakai Zoom ya. Anda bisa bayangkan ketika Nuh itu di lockdown, dia ngeliat apa ya? Dia nggak bisa lihat langit juga karena semuanya ditutup gitu kan. Nah, jadi kita bisa bayangkan hujan lebat yang meliputi bumi selama 40 hari 40 malam, itu benar-benar gelap yang ada di dalam itu. Nah, dan ayat 16 kita baca di sini. Pasal 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan yang betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Wah, ini keren, ini menarik ya. Nuh itu sekolah teknik sipil kapan? Ya, emang bisa dia bikin kapal? Nuh itu belum pernah lihat hujan. Nuh juga belum pernah lihat banjir. Tiba-tiba disuruh bikin bahtera. Nah, bagaimana dia memikirkan tentang model bahtera itu? Pasti nggak sempurna, nggak seperti ahli-ahli kapal hari ini. Nggak pasti. Nah, apalagi dia nggak pernah lihat banjir, nggak pernah lihat hujan, tiba-tiba disuruh bikin bahtera. Pasti bahteranya ini tentu saja nggak sempurna, bukan? Bisa bocor, ternya kurang, gitu kan, kurang tebal atau apa. Tapi bukan itu yang dilihat Allah. Bisa jadi bahteranya Nuh itu rawan untuk bocor. Tetapi kenapa kok bahteranya Nuh itu tidak bocor? Kita baca sekali lagi ayat 16. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakangmu. Ternyata ketidaksempurnaan pekerjaan Nuh dan anak-anaknya, siapa yang menyempurnakan? Tuhan. Jadi jangan takut. Tuhan, aku itu gak pernah sekolah teknik sipil, gak tahu kapal, disuruh bikin kapal. Nuh gak bilang begitu ya. Karena Tuhan nanti yang menyempurnakan pekerjaan Nuh. Ayat 17, 40 hari lamanya
dari air bah itu meliputi bumi. Air itu naik mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naiknya dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di atas permukaan air. Ayat 19, ayatnya banyak ya. Anda bisa bayangkan saya harus merangkum buku yang tebal ini dalam waktu 40 menit. Dan air itu sangat hebat, bertambah-tambah, meliputi bumi, ditutupinya segala gunung yang tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta, bertambah-tambah sehingga gunung-gunung menutupinya. Ya, kok ada gunung? Nah, pada pasal-pasal sebelumnya belum ada gunung. Ya. Lalu mati dan binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak semuanya mati, segala yang bernafas yang hidup, hidungnya, segala yang ada di darat. Nah, ini kita belum bicara tentang gunungnya dulu, tapi kita bicara mengenai kira-kira berapa lama Nuh itu ada di dalam bahtera itu. Ya. Kita di lockdown udah bosan setengah mati di rumah. Ya. Gak bisa belanja, ada online. Gak masak, ada Gojek. Ya. Anda bisa membayangkan Nuh di sini di lockdown selama 365 hari, 1 tahun penuh. Kalau menurut perhitungannya orang Yahudi, Nuh itu di lockdown selama 1 tahun. Wow. Ya. Anda bisa bayangkan Nuh gak pernah lihat hujan, Nuh gak pernah dengar geledek, Nuh gak pernah lihat banjir. Jadi enak gak sih jadi Nuh? Enak gak sih andil di dalam karya penebusan Tuhan? Karya keselamatan Tuhan? Gak enak. Nuh coba bayangkan di dalam bahtera itu apa yang dikerjakan Nuh. Nuh di situ ada apa yang dibawa oleh Nuh? Binatang-binatang. Anda bisa bayangkan Nuh bawa bahan-bahan makanan, dia harus memberi makan semua binatang-binatang yang ada, dia dan seluruh keluarganya. Jadi Nuh ketika di dalam bahtera, apakah Nuh itu laya-laya tidur-tidur, pesiar, kapal pesiar? Enggak. Nuh bekerja dalam 365 hari. Ya, mungkin bikin shift. Yang pertama hari Senin, si Sem, anak sulung ngasih makan. Yang di dek pertama, yang di dek kedua ngasih makan binatang apa? Anda bisa bayangkan sibuknya luar biasa keluarga ini memelihara binatang-binatang yang masuk di situ. Wow. Jadi ikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, nggak ada laya-laya. Siapa bilang kalau ikut Tuhan itu akan diberkati melimpah-limpah dan nanti Anda menjadi sultan-sultan yang baru gitu, naik pesawat pribadi? Enggak begitu. Nuh harus bekerja, ya. Dan selama 1 tahun penuh dia bekerja. Nah, sekarang kita bisa bayangkan betapa Nuh itu di dalam bahtera itu dengar geledek, dengar gempa bumi, merasakan goncangan. Karena menurut seorang peneliti, seorang saintis, ya, adanya pemisahan benua dan terjadinya gunung-gunung di bumi itu kapan mulai ada? Sebelumnya dataran saja, nggak ada gunung. Kenapa ada gunung? Kenapa ada pemisahan benua-benua? Nah, kita baca Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11 kita baca. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah, baik-baik ya, Anda baca di sini. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Nah, perhatikan di situ ada kata-kata terbukalah mata air adalah akibat pergeseran lempengan bumi yang pertama. Jadi gempa tektonik yang pertama itu ada di dalam zamannya Nuh, di mana di Kejadian 7 ayat 11. Jadi ini merupakan genealogi benua. Siapa yang ngomong demikian? Adalah seorang geologis kreasionis yang bernama Antonius Schneider Pellegrini. Ya.
Pellegrini ini membaca Kejadian 7 ayat 11 ketika mata air itu terbuka. Nah, dia memandang ini, disinilah awal dari berpisahnya benua-benua, ya. Dan dia meneliti pastilah benua-benua ini awalnya itu satu benua, satu kontinen yang besar. Nah, kenapa menjadi terpisah? Ini pasti terjadi pada zaman Nuh ketika lempengan-lempengan bumi itu tabrakan, ada tsunami, ada terbuka. Anda bisa lihat kalau misalnya ada gempa bumi, ada lahar dingin, air keluar dari gunung itu kan. Nah, di sini kapan terjadi gunung itu? Ketika ada tabrakan antar lempeng bumi, yang pertamanya itu demikian, karena terbuka maka ada tabrakan seperti ini. Nah, jadi disitulah awal terjadinya pegunungan-pegunungan. Jadi pegunungan itu ada mulai kapan? Pada zamannya Nuh. Siapa yang meneliti ini? Seorang yang bernama Antonio Schneider Pellegrini pada tahun 1859 dari superkontinen, benua yang besar. Kemudian terjadi pemisahan benua-benua dan di situ juga awal terjadinya gunung-gunung. Dan pada Kejadian 7 ayat 12, bukan hanya dari bawah air itu keluar, tapi juga air yang dari atas. Kejadian 7 ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Nah, dan itu menutupi bumi dengan air. Dan Nuh dan seluruh keluarganya di lockdown di dalamnya. Nyaman gak sih? Gak nyaman, gak ada TV, gak ada internet. Mungkin gak akan ada apa-apa di situ. Mungkin gelap. Dan Nuh dan keluarganya itu cuma mendengar gemuruh jedar, goncangan. Ya, gak enak tinggal di dalam dan masih harus bekerja, ngasih makan binatang-binatang yang ada di dalamnya. Nah, disitulah kita dapat mempelajari bahwa Nuh di situ bertahan hidup 365 hari. Dan maka ada muncul satu pepatah, Kol Israel Arefim Ze Baise. Setiap orang Israel harus bertanggung jawab pada sesamanya dengan teladan dari siapa? Teladan dari Nuh. Nah, pekerjaan Nuh mungkin tidak sempurna, ya. Tenaga Nuh mungkin tidak sempurna. Dia bisa capek. Tapi semua makhluk hidup yang ada di dalam itu dibuat apa? Dibuat cukup. Makanan yang dibawa dibuat cukup. Semuanya dicukupkan oleh karena kuasa Tuhan. Kalau hari ini ya, kita melihat astronot itu pergi ke ruang angkasa, mereka kalau bawa rangsum ya, nasi padang ya, 3 hari bisa bau ya, walaupun sudah pakai ini cat pengawet gitu kan, atau bawa makanan kalengan. Nah, astronot waktu ke ruang angkasa nggak bawa makanan kalengan, enggak, tapi dia makan 1 pil saja dan itu bisa membuat mereka bertahan untuk hidup. Jadi bisa kita bayangkan, bisa nggak sih kalau Tuhan itu membuat makanan yang dibawa Nuh itu dengan segala keterbatasannya itu membuat mereka bisa bertahan hidup. Kalau manusia bisa berpikir nutrisi seorang astronot itu bisa dipenuhi dengan 1 pil saja, emang Tuhan nggak bisa? Bisa. Jadi kenapa tetap Tuhan melibatkan Nuh? Karena disitulah Tuhan tidak akan melakukan karya keselamatan tanpa campur tangan dari manusia, tanpa respon dari manusia. Respon dari manusia menimbulkan responsibility. Jadi Tuhan itu mengajak kita bukan sekedar taat, suruh bikin batra bikin, ya. Tetapi di situ ketaatan di situ termasuk juga responsibility. Nah, responsibility itu adalah suatu pengamalan iman yang tertinggi. Jadi pengamalan iman yang tertinggi itu bukan sekedar melaksanakan hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, tetapi terlebih dari itu adalah responsibility, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia.
Dan tanggung jawab kepada manusia ini, kita baca ayat yang ke-13, pada hari itu masuklah Nuh serta Sem, Ham, Yafet, anak-anakmu dan istrimu, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Nah, maka kita dapat melihat yang masuk ke dalam bahtera itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 8 orang. Nah, kekuatan air selama 150 hari setelah jedar, gempa bumi, gemuruh, kilat menyambar-nyambar. Setelah itu senyap 150 hari dan Nuh masih ada di dalamnya. Ya. Anda pernah enggak sih, ya, ada di dalam kesesakan, Anda berteriak berdoa dan Anda merasa Tuhan enggak dengar? Ya, kalau Anda pernah merasakan demikian, itu biasa aja. Nuh dicuekin Tuhan 150 hari, ya, nggak ada audible lagi, ya. Bukan Nuh, sabar ya Nuh, 150 hari lagi, gitu. Nggak begitu, Tuhan nggak ngomong begitu. Maka sampai pada akhirnya nanti Nuh itu cari-cari cara. Udah selesai belum sih bencana ini? Maka dia ngirim burung gagak. Artinya di situ nggak ada audible lagi, suara Tuhan nggak datang lagi. Tuhan cueknya berapa lama? 150 hari. Kira-kira berapa lama itu? 5 bulan, Bo. Dicuekin sama Tuhan. Anda pernah ada di dalam kesesakan, doa pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, teriak-teriak, Tuhan tolong angkat beban ini. Tuhan diam. Ya. Disitulah iman dari seorang Nuh itu diuji, dan dia tetap setia. Nah, kenapa angka 150? Kediaman Tuhan ini 150 hari. Kenapa? Nah, ini lagi-lagi nggak ada angka yang tiba-tiba muncul. Nggak ada angka yang tiba-tiba muncul. Nah, hanya dapat dibaca dalam Alkitab bahasa asli Ibrani. Nah, angka 150 itu nanti Anda akan mendapatkan satu kata Ibrani yang kalau dibaca itu Yeshalem. Ya, Yeshalem. Artinya apa? Go away. Nah, dalam 150 hari ini mungkin ada orang-orang pintar juga, gitu kan? Mungkin ada orang-orang pintar bertahan. Mungkin bikin kapsul atau apa, ya. Kita bisa membayangkan macam-macam. Dan di dalam 150 hari ini makhluk itu nggak ada yang tahan, ya. Sehebat-hebatnya mungkin dinosaurus, ya, yang nggak ikut masuk di dalamnya itu, ya, mungkin dibiarkan Tuhan punah. Nah, punahnya pada saat ini nggak bisa bertahan selama 150 hari. Semua yang bernafas itu hilang. Nah, jadi 150 hari artinya go away. Ini cara Tuhan menghabisi orang-orang yang fasik tadi, tidak hidup lagi. Nah, ada kata di dalam Alkitab bahasa asli Ibrani Perjanjian Lama, binatang besar itu namanya behemoth. Nah, kalau hari ini ada banyak ahli-ahli geologis dan ahli-ahli ilmu pengetahuan alam yang memperkirakan bahwa ada binatang yang besar, dinosaurus dan seterusnya. Kok mereka itu punah, kok hilang? Hilangnya kira-kira kapan? Kemungkinan hilangnya ya ketika 150 hari Allah itu silent, diam, ya. Yang di luar sengsara, Nuh yang di dalam juga sengsara. Anda pernah didiemin istri, Pak Dedi? Gimana rasanya kalau didiemin istri atau didiemin suami? Gimana rasanya? Aduh, ya. Rasanya menderita sekali. Ini Nuh didiemin Tuhan selama 150 hari. Maka kemudian Nuh itu cari-cari cara. Udahan apa belum sih? Pastilah Nuh itu tanya sama Tuhan, Tuhan ini udah selesai apa belum nih? Kita yang di dalam ini udah gerah nih, gitu. Kira-kira ya, bisa kita perkirakan begitu. Nah,
Maka Nuh dengan inisiatifnya kemudian dia mengirimkan burung gagak. Nah, waktu itu bahteranya itu sudah kandas di atas gunung Ararat. Di mana itu Ararat? Ararat itu ada di sekitar Armenia, ya. Di Armenia, di situ kandas di situ atau bersandar di situ. Nah, ketika itu sudah bersandar, Nuh ini beneran udah selesai atau belum? Tuhan nggak jawab. Akhirnya Nuh berinisiatif, kenapa? Burung gagaknya itu cuma muter, yang artinya di dalam pikiran Nuh, artinya ini banjirnya belum selesai, kita belum bisa keluar nih. Nah, kemudian Nuh mengirimkan merpati yang pertama. Nah, merpati yang pertama itu juga nggak ada sandaran bagi kakinya, merpati itu kembali, ya. Dan kemudian merpati yang kedua Nuh kirim. Nah, ini terjadinya berhari-hari, ya. Saya ngomongnya cepat karena untuk menyingkat waktu. Dan ketika merpati yang kedua ini datang dengan tunas dari pohon zaitun. Nah, kenapa kok simbol perdamaian itu ada burung merpati dengan tunas daun di mulutnya? Ini diambil dari mana? Diambil dari Alkitab. Jadi ada banyak influence dari Alkitab yang mempengaruhi dunia, sehingga merpati perdamaian itu dilambangkan sebagai perdamaian, tanda dari damai setelah ada banjir Nuh yang besar ini, bencana yang besar ini. Nah, jadi di sini sebagai bukti bahwa pada saat itu Nuh nggak dengar Tuhan secara audible. Kalau hari ini banyak, ya, hamba Tuhan ngaku-ngaku dengar suara Tuhan secara audible, padahal Tuhan nggak selalu audible. Nuh saja yang hidupnya sadik dan tamim, ya, hidupnya itu apa? Hidupnya itu jujur, lurus, tak bercela, nggak ada celah di kehidupannya. Dia pernah mengalami silentnya Tuhan. Maka kalau ada pendeta itu bilang supaya dikira sakti, terus dia bilang saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan, seolah aduh sakti banget bisa mendengar Tuhan secara audible. Di sini Nuh saja nggak dengar secara audible untuk waktu yang sangat lama. Jadi kalau Tuhan itu bicara, Tuhan bisa bicara dalam banyak hal. Tuhan bisa bicara dengan akalnya Nuh. Nuh diajak untuk berakal. Ketika dia melihat burung merpati itu membawa tunas dari daun pohon zaitun, Nuh berpikir, ya. Dan disitulah Tuhan bicara. Jadi Tuhan bicara nggak selalu audible. Tuhan bicara dengan hikmat. Nuh berhikmat, artinya sudah ada kehidupan. Nah, tapi Nuh nggak mau langsung keluar. Bisa-bisa bahaya nih, karena dia memegang satu tanggung jawab yang besar. Jangan nanti salah langkah, nanti malah sebagian makhluk hidup ini mati. Dia nggak mau keluar. Nah, kapan dia keluarnya? Nanti dia akan menunggu apa? Menunggu perintah Tuhan untuk keluar. Jadi pada saat Tuhan menyuruh keluarlah dari bahtera itu, barulah Nuh keluar. Jadi di sini kita melihat Nuh yang sangat taat, mendengar perintah Tuhan dan mengerjakan secara sempurna. Ini menjadi satu teladan keimanan bagi kita, bahwa Nuh menjadi role model bagi ketaatan kita hari ini. Ketaatan tidak selalu menimbulkan kehidupan yang nyaman. Nuh bahkan harus bersusah-susah untuk bekerja di dalam bahtera Nuh ini. Tetapi Alkitab mencatat semua manusia di bumi ini, bahkan garis mesianik itu lahir dari Nuh melalui keturunannya yang bernama Sem. Yang artinya di sini Tuhan itu selalu melibatkan manusia untuk melakukan tindakan keselamatan. Pada saat Yesus Allah yang inkarnasi datang ke bumi, ya, Tuhan telah menyelesaikan porsinya, yaitu apa? Mati di kayu salib. Porsiku udah selesai nih. Nah, kemudian Tuhan tetap
melibatkan murid-muridnya yang kemudian diteruskan kepada seluruh orang-orang Kristen sampai hari ini, yaitu apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi." Dan di sini Tuhan menyatakan kuasanya. Kepadaku sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan nunjukin pangkatnya. Aku ini adalah Raja Semesta. Sebagai Raja Semesta sekarang aku memberikan perintah kepadamu. Nah, misalnya kalau orang tanya, kamu kok merintah-merintah, pangkatmu apa gitu kan. Nah, Tuhan ini menyatakan pangkatnya adalah apa? Penguasa surga dan bumi, Raja Semesta. Dan sang Raja Semesta ini pada ayat 19 memberikan satu perintah yang melibatkan Anda dan saya hari ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini ayat ini biasanya diartikan secara sempit. Kalau menginjil itu harus pergi keluar pulau, harus pergi keluar benua. Tetapi kata pergilah kalau kita baca dalam wawasan Ibrani itu tulisannya itu berjalanlah. Nah, kata jalan itu dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan halakah. Lakukanlah hukum-hukumku. Nah, jadi bagi orang-orang yang nggak bisa pergi ke luar pulau, nggak bisa pergi ke benua-benua lain, ayat ini bisa dibaca demikian. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Waduh, aku nggak bisa pergi ke Kalimantan, nggak bisa pergi ke pedalaman Kalimantan, berarti aku nggak bisa melaksanakan Matius 28 ini dong? Enggak, ya. Karena ayat ini juga bermakna pergilah, berjalanlah, jalanilah kehidupan dengan hukumku. Ya. Jadikanlah semua bangsa orang-orang di sekitarmu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan masih ada tulisannya, ajarlah. Kata ajarlah ini adalah sesuatu yang terus menerus. Banyak orang merasa pergi ke Papua, merasa pergi ke pedalaman Kalimantan gitu kan, terus kemudian udah baptis pulang dia, nggak mengajar, bukan. Jadi yang menjadikan murid itu maksudnya bukan setelah dibaptis selesai, enggak, tapi menjadikan murid. Menjadikan orang meneladani kita. Dari teladan kita mereka mengenal Yesus Kristus. Nah, dari situlah. Jadi mandat ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang bisa pergi, termasuk mandat ini diberikan kepada orang-orang yang gak bisa pergi, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari yang dia jalani, yang dia pergi itu, dia memancarkan kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang beragama lain, sehingga mereka melihat teladan Kristus dalam diri kita. Jadi sekali lagi, keselamatan bukan cuma porsinya Tuhan, tetapi Tuhan melibatkan kita. Who created you without your cooperation? Who save you who never save you without your cooperation. Jadi kalau Tuhan mau melakukan keselamatan bagi dunia, tidak akan Tuhan berjalan sendiri. Dia selalu melibatkan Anda, saya, semuanya di sini adalah murid-murid Tuhan yang memiliki tanggung jawab yang sama seperti itu tadi. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran firman yang telah Kau berikan dan menjadi modal bagi kami untuk kehidupan sehari-hari, dan kami dapat mengajar orang-orang yang belum mengenal Engkau dengan teladan yang kami berikan, dan mereka bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Beshem Ha'af Ben Firuah HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pujian syukur bagimu, Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, segala pujian, syukur bagimu, Bapak Surgawi, terima kasih atas ibadah yang sudah kami selesaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami. Terima kasih atas firman, dan Tuhan bekerjalah pada kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah ketika kami datang, diberkatilah ketika kami keluar oleh karena nama-Mu saja. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Kami mohon berkat dari Engkau saja, berkat dari Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus menyertai kami sekalian